Ya, jadi tentang prosesnya wahyu ini Bu ya, berkaitan dengan prosesnya wahyu. Artinya bila sautin wala harfin, tetapi bagaimana Kanjeng Nabi menangkap sebuah wahyu? Saya ingin mengatakan begini, dalam bahasa Arab, ana, anta, huwa itu namanya isim domir. Domir itu bahasa Arab, maknanya hati nurani. Ad-dhamair itu ad-dhamirul hayy, hati nurani yang hidup. Jadi domir itu hati nurani. Kemudian Allah tidak mengklaim aku saja, tapi juga engkau juga Allah, la ilaha illa anta. Tapi dia juga siapa? Dia juga Allah juga kok. La ilaha illa huwa. Allah juga mengklaim aku, la ilaha illa ana fa'budni. Terus yang jadi masalah apa? Dia ya Allah, engkau ya Allah, aku ya Allah. Kamunya mana? Manusia ya nggak ada, yang ada aku semuanya. Begini, mungkin begini. Apakah Nabi itu sebelum diangkat jadi Rasul, apakah dia pernah berkeinginan, bercita-cita pengen jadi Rasul? Dan awalnya dari mulai berpikir dulu, dari keinginan, cita-cita berpikir. Yang perlu engkau catat, ketika engkau berpikir tentang sesuatu yang engkau inginkan, itu sudah masuk dalam wilayah doamu sendiri, dan itu bisa menjadi kenyataan setelah engkau pikirkan, dan engkau secara tidak sadar akan mempersiapkan dirimu sendiri untuk menerima kenyataan apa yang kau inginkan itu terjadi. Jadi artinya bahwa itu mungkin maksudnya seperti itu. Apakah ada keinginan secara manusiawi atau dia menebak-nebak? Tapi yang jelas pendeta Novel itu kan sudah mengisyaratkan bahwa nanti suatu ketika engkau akan jadi orang hebat, dan kalau aku masih hidup aku pasti akan ikut kamu. Sudah ada isyarat-isyarat macam itu. Dalam bahasa Arabnya namanya irhasat. Irhas itu artinya tanda-tanda pengabdiannya, dan ya mungkin beliau juga menyadarinya, jangan-jangan aku ini kan begitu. Nah, saya kira tidak jauh dari itu. Tetapi sebelum kita memahami bagaimana prosesnya Allah itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, bagaimana Allah itu menegur Nabi ketika salah, Allah menegurnya, ketika dia itu dalam keadaan bingung Allah membimbingnya, kan begitu. Sebetulnya hal itu terjadi pada diri kita juga kok. Kita juga seringkali dibimbing Allah ketika akan melakukan kejahatan, tiba-tiba akhirnya datang kesadaran dan menegur, dan itu bisa ditulis dengan bahasa kok. Ketika kita akan melacur, itu ada bisikan halus di dalam hati kita, jangan kau lakukan, ini berbahaya karena sekarang sedang musim penyakit AIDS yang, ya kan? Tetapi di situ ada juga perlawanan, penyangkalan dari pihak yang lain. Ya nggak ada, ya kan gitu, pakai kondom juga beres, ya kan? Nah ini kan dilukiskan dalam Al-Quran. Yusuf dan Zulaikha itu sudah terjebak dalam dorongan seksual yang luar biasa. Karena bagaimanapun Zulaikha cantik jelita loh, istrinya pejabat tinggi. Sampai sekarang juga kalau istrinya orang kaya raya mah cakep juga kan, glowing iyalah gitu. Dan Yusufnya juga gantengnya luar biasa. Ini yang mengatakan bukan saya tapi Al-Quran. Walaqad hammat bihi, Zulaikha sudah terbius ya, sudah rasanya sudah kayak apa itu udah. Wahamma biha, Yusuf juga sama, sudah bergairah juga, hampir terjadi laula ar-ra'a burhana rabbihi. Nah itu bukan Yusuf saja, kamu juga akan pernah mengalaminya. Coba kamu tuliskan dengan bahasa Arab, mungkin diduganya wahyu, iya kan? Nah ketika terjadi pertengkaran di dalam dirimu, menggunakan bahasa enggak? Menggunakan. Ada suaranya enggak? Tidak ada. Enggak ada. Ada hurufnya enggak? Tidak. Ya seperti itulah kira-kira kita mencoba untuk memahami
bahwa apapun yang dialami oleh para rasul, saya kira intuisi itu datang seperti itu, dan setiap intuisi itu selalu masuknya ke otak bawah sadar. Ya, intuisi bukan masuk dalam otak sadar tapi bawah sadar. Kata orang alamnya namanya al-aqlu la wa'yi, otak bawah sadar. Itu. Tapi kalau kita menghafal, membaca, itu otak sadar. Tapi kalau kita tiba-tiba dapat intuisi, dapat ilham dan sebagainya, dapat wangsit, itu otak bawah sadar dengan sendirinya. Saya kira prosesnya seperti itu aja lah. Dan kita juga sama terbimbing. Kalau kamu minta, salahnya kamu sendiri. Kenapa ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kenapa mintanya ditunjukkan jalan yang lurus? Kenapa tidak minta bimbinglah aku? Kok tunjukkanlah? Karena tunjukkanlah tudang-tuding mana kesasar sih lagi. Kalau bimbing kan dituntun sampai tempat tujuan. Pak, tolong antarkan saya ke rumahnya Pak Kiai Sakur. Kan dianterin. Kalau tunjukkan ambil kertas ditulis coret-coret ini jembatan Binaria sini kilometer ada pom bensin, kesasar sampai pom bensin arah Benangun akhirnya. Kalau Anda pengen dapat intuisi, tidak mungkin akan turun kepada orang yang jiwanya selalu gelisah. Ya. Ketika saat jiwamu dalam keadaan damai. Kita sama saja melihat air, kalau jernih di pegunungan yang tidak ada ombaknya, ikan yang lewat juga kelihatan semua, batu-batu semua kelihatan semua kok. Jiwa kita juga sama. Itu kalau Anda menyiapkan sering mendapat intuisi, ya cobalah jaga rawat jiwamu, jangan ada kegelisahan sedikit pun. Terima kasih.